ini. Jadi untuk nanobioteknologi mikroba, hari ini topiknya adalah tentang pertumbuhan mikroorganisme dan pengendaliannya. Jadi kalau minggu-minggu lalu kalian sudah belajar tentang struktur, kemudian juga tentang jenis-jenis mikroorganisme dan juga dari metabolismenya. Sekarang kita belajar tentang pertumbuhan mikroorganisme itu seperti apa dan cara-cara untuk mengontrol pertumbuhannya. Oke, jadi ini adalah outline yang akan kita pelajari. Yang pertama ada cell division dan juga pertumbuhan dari suatu populasi mikroorganisme. Kemudian cara mengkultur mikroba dan juga menentukan pertumbuhannya. Kemudian ada juga efek lingkungan, artinya faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Dan yang terakhir adalah cara mengendalikan pertumbuhan dari mikroorganisme. Oke, kemudian ini adalah topik yang pertama, yaitu tentang cell division, pembelahan sel dan juga pertumbuhan dari populasi. Di sini kita akan bahas 4 hal. Yang pertama adalah cara membelah dirinya, apakah itu tentang binary fission, pembelahan diri, kemudian budding, yaitu membentuk tunas, atau dengan biofilm. Kemudian ada kuantitatif aspek dari pertumbuhan mikroorganisme, kemudian ada siklus dari pertumbuhan mikroorganisme, dan ada continuous culture. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu tentang cara pertumbuhan sel, baik dengan binary fission, budding, ataupun dengan pembentukan dari biofilm. Oke, jadi pertumbuhan itu adalah sebagai hasil dari pembelahan sel, dan juga ini adalah suatu proses yang penting untuk kehidupan dari sel mikroorganisme. Di mikrobiologi, pertumbuhan ini didefinisikan sebagai penambahan jumlah dari sel. Nah, ketika makromolekulnya itu diakumulasikan dalam sitoplasma sebuah sel, maka sel tersebut akan membuat struktur-strukturnya seperti dinding sel, kemudian membran sitoplasma, kemudian flagella, ribosom, enzim, dan lain sebagainya, sehingga ini akan menyebabkan terjadinya pembelahan sel. Jadi sebagai contoh, ini ada sel berbentuk batang, misalnya ada E. coli. E. coli ini ketika pertumbuhannya dia akan memanjang sejumlah 2 kali lipat daripada panjang awalnya. Dan kemudian dia akan membentuk partisi yang nantinya akan berubah menjadi 2 sel anakan. Nah, proses ini dinamakan dengan binary fission. Jadi binary itu mengindikasikan bahwa 2 sel itu berasal dari 1 sel induk. Nah, partisi yang terbentuk di tengah-tengah sel, itu dinamakan dengan septum. Di sini ya, terjadinya di tengah-tengah sel. Ini dinamakan dengan septum atau juga namanya adalah sekat, dan merupakan hasil dari pertumbuhan inward, jadi pertumbuhan secara ke dalam dari membran sitoplasma dan juga dinding sel dari arah yang berlawanan. Kemudian pembentukan septum ini akan terus berlanjut sampai 2 sel anakannya itu terbentuk. Jadi gini ya, dari 1 sel E. coli, kemudian dia akan memanjang sebanyak 2 kali lipatnya. Kemudian di tengah-tengahnya itu akan terjadi pelipatan dan terbentuklah septum. Kemudian septum inilah yang akan memisahkan sel ini menjadi 2 sel anakan. Nah, ini adalah contoh dari septum di bakteri Bacillus subtilis ya, dengan menggunakan pewarnaan fluoresen. Yang A itu dengan menggunakan pewarnaan DAPI, kemudian yang B itu dengan menggunakan pewarnaan hijau fluoresen, kemudian yang C itu adalah dengan menggunakan pewarnaan yang hanya menunjukkan bagian septumnya. Jadi kelihatannya hanya garis bagian luarnya saja. Jadi seperti ini septum itu. Nah, ketika 1 sel itu berpisah menjadi 2 sel, atau dinamakan dengan 1 generasi ya, waktu yang diperlukan untuk proses ini dinamakan dengan generation time, jadi waktu generasi. Selama 1 generasi, semua selular konstituen, isi dari selnya itu dia akan bertambah secara proporsional. Jadi setiap 1 sel anakan dia akan menerima 1 kopi kromosom dan juga kopi dari organel lainnya. Misalnya ribosom, kemudian kompleks makromolekuler, kemudian monomer, dan juga ion-ion anorganik
Dan pada akhirnya sel anakan tersebut dia akan bisa hidup secara mandiri. Kemudian partitioning dari DNA-nya di antara dua sel anakan itu tergantung dari DNA yang melekat pada membran sitoplasma selama proses pembelahan. Kemudian juga dia akan membentuk kromosom yang berbeda, dan kromosom tersebut akan terbagi menjadi dua, dan kemudian berpisah menjadi dua sel anakan. Kemudian generation time dari suatu spesies bakteri itu adalah suatu variabel dan bergantung pada nutrisi, kemudian faktor genetik, dan juga temperatur dari lingkungannya. Dalam kondisi nutrisi yang baik, generation time ini misalnya contohnya adalah E. coli ya. Untuk E. coli, satu waktu generasinya itu adalah 20 menit. Tetapi beberapa bakteri lainnya itu bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lambat. Kemudian apa yang menyebabkan waktunya itu bisa tidak menentu? Itu karena adanya beberapa faktor pendukung, seperti sifat alami dari bakteri itu sendiri, kemudian nutrisi di lingkungannya, dan kompetisi dari antar sel. Oke, tadi binary fission, sekarang kita masuk ke budding division, jadi pertumbuhan mikroorganisme dengan cara membuat tunas. Nah, berbeda dengan binary fission yang menghasilkan dua sel anakan, budding division ini dia menghasilkan satu sel anakan yang sama, tetapi cirinya itu dia berbeda. Nah, perbedaannya pasti kan sama-sama beranak gitu ya. Jadi yang perbedaan paling menonjol antara budding dengan binary fission itu adalah pembentukan material dinding sel dari single point atau polar growth jika dibandingkan dengan intercalary growth yang ada di binary fission. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, ini adalah proses binary fission, jadi pembelahan sel, di mana selnya itu kan dari yang awalnya segini ya, kemudian dia akan memanjang 2 kali lipatnya, kemudian pembentukan septumnya itu adanya di tengah-tengah. Nah, ini yang namanya single point polar growth. Nah, kemudian dia akan membelah menjadi dua sel anakan yang baru. Tetapi kalau di budding itu dia hanya di satu poin, hanya di ujungnya saja. Kemudian si anakannya ini ukurannya masih belum sama dengan sel indukannya. Nah, setelah dia lepas dari sel indukannya, maka dia baru tumbuh dan memiliki sifat yang sama dengan sel indukannya. Jadi itu yang membedakan antara binary fission dengan budding. Nah, konsekuensinya dari polar growth itu adalah bahwa sitoplasmiknya itu dia besar strukturnya. Misalnya seperti kompleks membran inti itu tidak mengalami partisi selama proses divisi, selama proses pembelahan, dan juga harus dibentuk dalam proses pertunasannya, buddingnya. Nah, ini adalah contoh dari mikroorganisme yang berkembang biak dengan cara budding. Dari genera Caulobacter dan Hifomicrobium, kemudian ada juga dari Ancalomicrobium. Nah, keuntungannya dari proses budding division ini adalah bahwa adanya peningkatan rasio luas permukaan terhadap volume dari sel, sehingga dia jenis mikroorganisme yang mengalami budding ini dia mampu mengekstrak nutrisi dari lingkungan yang memiliki nutrisi yang sangat terbatas atau sangat sedikit gitu ya. Oke, kemudian jenis pertumbuhan ketiga adalah tipe dari biofilm. Jadi baik pembelahan sel dengan cara binary fission ataupun dengan cara pertunasan, sel mikroorganisme ini dia mampu tumbuh baik dalam bentuk suspensi, artinya dia berenang secara bebas, ataupun attach ke dalam permukaan. Dia menempel atau melekat pada suatu permukaan. Nah, untuk yang tipe tersuspensi, dia dinamakan dengan planktonic growth. Ini adalah banyak sekali contohnya di alam, misalnya adalah organisme yang menempati perairan ataupun suatu danau ataupun laut. Nah, itu adalah tipe yang planktonic growth. Tetapi ada juga yang tipe sessile. Sessile itu artinya dia harus menempel pada suatu permukaan. Nah, tipe sel yang menempel pada suatu permukaan inilah yang bisa berkembang menjadi bentuk biofilm. Jadi biofilm itu apa? Biofilm itu adalah
suatu bentuk di mana di dalamnya terdapat matriks polisakarida yang bercampur dengan sel-sel bakteri. Kemudian proses pembentukan biofilm ini bisa kalian lihat di gambar yang sebelah kanan. Jadi yang pertama adalah adanya penempelan dari planktonik sel. Jadi sel-sel planktonik yang dia tadinya berenang bebas di air, itu dia menempel pada suatu permukaan. Nah, setelah itu terbentuklah sticky matrix. Jadi suatu matriks yang lengket dan juga terjadi pertumbuhan dan kemudian perkembangan untuk membentuk suatu lapisan biofilm yang dewasa. Jadi dari satu sel plankton, dia akan menempel pada permukaan, kemudian bersamaan dengan matriks lainnya seperti polisakarida, itu dia akan membentuk suatu layer yang tunggal dulu, suatu lapisan yang tunggal. Setelah itu, dia akan membentuk lapisan-lapisan lainnya, jadi multi-layer, koloninya banyak. Nah, setelah itu dia akan membentuk struktur yang mature, yang dewasa. Nah, ini bentukannya itu biasanya seperti jamur. Nah, beberapa biofilm ini dia membentuk lapisan yang banyak dengan berbagai macam jenis mikroorganisme. Jadi untuk yang tipe biofilm yang terdiri dari berbagai jenis mikroorganisme itu dinamakan dengan microbial mats. Jadi mats itu biasanya tersusun dari jenis mikroorganisme fototrofik, kemotrofik yang biasanya ditemukan di jenis hot spring. Jadi seperti ini di lingkungan yang panas gitu ya, dia akan membentuk microbial mats. Microbial mats itu adalah gabungan dari beberapa biofilm dari jenis mikroorganisme yang berbeda-beda. Dan ini bentukannya kalau dipegang itu seperti batu ya, keras gitu. Tapi ada juga yang dia itu lembek seperti itu. Pokoknya dia kalau membentuk suatu lapisan itu bisa dipastikan dia adalah biofilm. Nah, biofilm ini merupakan struktur bakteri yang umum di alam karena dia strukturnya itu dia bisa mencegah dari proses penetrasi ataupun ancaman yang ada di lingkungan, misalnya dari chemical-chemical yang berbahaya. Contohnya seperti antibiotik ataupun senyawa-senyawa toksik lainnya. Kemudian biofilm juga dia bisa digunakan sebagai barrier, jadi penghalang dari protista ataupun sel-sel lain sehingga dia bisa mencegah dirinya sendiri dari wash away, dia nggak akan hanyut gitu ya ke lingkungan yang lain. Nah, selain itu, bakterial biofilm ini juga dia berpengaruh pada kehidupan manusia. Nah, sebagai contoh, dia tuh juga bisa tumbuh di berbagai jenis device medis yang ditanam di tubuh, misalnya seperti valve joint untuk jantung buatan, kemudian ada juga device lain seperti kateter. Nah, itu juga bisa ditumbuhi oleh biofilm. Salah satu contohnya itu ada penyakit namanya cystic fibrosis. Dia itu adalah biofilm dari patogen, di mana dia bisa mengisi paru-paru dan akhirnya ketika mengisi paru-paru dan melekat pada permukaannya, dia bisa mencegah terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian contoh kerusakan yang disebabkan oleh biofilm itu contohnya adalah seperti penyumbatan di pipa-pipa air gitu ya, kemudian di pipa-pipa minyak, di pipa penyimpanan, kemudian juga dia akan membuat suatu agen yang membuat lingkungannya itu asam seperti hidrogen sulfida. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini adalah biofilm dari S. aureus yang tumbuh di kateter. Kemudian yang B ini adalah contoh microbial mat dari fototropik bakteri yang ada di hot spring. Oke, sekarang kita masuk ke kuantitatif aspek dari pertumbuhan mikroorganisme. Jadi selama proses pembelahan sel, satu sel itu akan menjadi 2 sel dan seterusnya gitu ya. Nah, selama waktu itu, waktu yang diperlukan agar satu sel menjadi 2 dan seterusnya itu dinamakan dengan waktu generasi. Ketika waktu generasi itu terjadi, maka jumlah total sel itu akan sama dengan
massa dari sel itu sendiri. Artinya korelasinya adalah berbanding lurus ya. Kemudian ini adalah contoh dari eksperimen pertumbuhan sel selama 30 menit. Di sini kita lihat pada jam ke-0 itu ada satu sel, kemudian setelah 30 menit itu menjadi 2, kemudian 1 jam itu menjadi 4, dari 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, ketika jumlah selnya ini, jadi untuk pola yang seperti ini, di mana jumlah selnya itu menjadi double ya, menjadi 2 kali lipat dalam suatu interval waktu tertentu, ini yang dinamakan dengan exponential growth. Yang ini ya, pertumbuhan secara eksponensial. Ketika jumlah sel dari eksperimen ini dituangkan dalam suatu grafik aritmetik dan fungsinya dalam waktu, ini akan membentuk suatu kurva yang membentuk slope tertentu. Nah, kemudian kalau secara logaritmik, dia akan merupakan fungsi dari waktu. Nah, seperti ini ya. Jadi garis yang merah ini adalah garis logaritmik. Yang kita lihat itu adalah berarti yang ini ya. Jadi ini data plotted dalam arithmetic untuk yang left. Jadi yang hijau ini adalah yang sumbu Y di kiri. Kemudian yang warna merah itu adalah untuk yang sumbu Y di kanan. Jadi bisa kalian lihat ya. Nah, untuk garis yang lurus ini, dia merefleksikan bahwa sel itu tumbuh secara eksponensial dan populasinya itu dia mengalami doubling dalam interval waktu yang konstan. Jadi ini diplotting dalam grafik semi logaritmik. Kemudian grafik semi logaritmik ini juga dia berfungsi untuk mengestimasi waktu generasi dari suatu kultur di data pertumbuhan yang asli. Jadi kita bisa menentukan generation time dari suatu mikroorganisme itu dengan menggunakan plot seperti ini. Oke, untuk diekspresikan secara matematis, maka pertumbuhan dari mikroorganisme ini dinamakan dengan exponential growing, yang diekspresikan sebagai geometric progression dari nomor 2. Jadi dari 1 sel menjadi 2, kemudian menjadi 4, jadi 8, dan seterusnya. Itu dinamakan dengan 2 pangkat N. Jadi ketika 1 sel menjadi 2 sel, kita bilangnya adalah dari 2 pangkat 0 menjadi 2 pangkat 1. Kemudian 2 sel menjadi 4, maka kita menulisnya 2 pangkat 1 menjadi 2 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi rumusannya, hubungan antara jumlah sel di awal dengan jumlah sel setelah periode tertentu itu diekspresikan sebagai N sama dengan N0 dikali 2 pangkat N. Di mana N ini adalah jumlah sel akhir, kemudian N0 ini adalah jumlah sel awal, kemudian 2 ini adalah geometric progression-nya ya, dan N ini adalah waktu generasi. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi jumlah sel akhir itu adalah jumlah sel awal dikalikan dengan 2 pangkat N. Oke, sekarang kita masuk ke siklus pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, ini juga sudah pernah kalian pelajari ya, mungkin di SMA ataupun di biologi dasar, bahwa siklus pertumbuhan mikroorganisme itu dibedakan menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada fase lag atau fase adaptasi, kemudian ada fase eksponensial atau fase logaritmik, kemudian ada fase stasioner, ada fase kematian. Nah, di sini ada 2 garis. Garis yang hijau ini menunjukkan turbidity, jadi kekeruhan dari sel yang diukur dengan optical density. Di sini kita lihat berarti garis yang hijau ini dibaca dengan menggunakan aksis di sebelah kanan ya, optical density. Kemudian garis yang berwarna merah ini adalah viable count, jadi jumlah sel yang hidup. Jumlah sel yang hidup ini dibaca dengan menggunakan aksis yang sebelah kiri. Nah, kita bisa lihat di sini ada sedikit perbedaan ya, bahwa yang viable count itu sedikit bergeser ke arah kanan.
Nah, nanti akan kita bahas apa sih bedanya pertumbuhan sel jika diukur dengan menggunakan turbidity dan diukur dengan menggunakan viable count. Sekarang kita masuk satu persatu dari fase pertumbuhannya. Yang pertama yaitu fase lag atau fase adaptasi. Jadi di fase ini adalah fase awal sekali yang dikarakterisasi dengan adanya aktivitas seluler tetapi tidak ada pertumbuhan. Jadi di sini ya kita lihat ketika suatu mikroorganisme berada di lingkungannya, di lingkungan yang baru, itu akan mengalami fase adaptasi. Di situ tidak ada pertumbuhan, hanya ada aktivitas. Kemudian sejumlah kecil sel itu ditempatkan pada medium yang ada nutrisinya, sehingga memungkinkan mereka untuk mensintesis protein dan molekul lain untuk proses replikasi. Jadi selnya pada tahapan lag ini, dia akan meningkat di ukurannya, tetapi tidak ada pembelahan sel yang terjadi. Kemudian fase yang kedua, yaitu fase eksponensial atau fase logaritmik. Jadi setelah lag itu ada fase eksponensial. Ini adalah waktu di mana sel itu mengalami binary fission. Dia mengalami pembelahan sel dan jumlahnya itu menjadi 2 kali lipat daripada jumlah awalnya pada waktu generasi tertentu. Makanya dia grafiknya meningkat secara eksponensial. Kemudian apa yang terjadi di sini yaitu aktivitas metabolismenya itu tinggi. Misalnya pembentukan DNA, RNA, kemudian dinding sel dan molekul-molekul lainnya itu diproduksi yang fungsinya nanti adalah untuk membentuk sel baru dan untuk pembelahan ya. Nah, pada fase ini antibiotik dan desinfektan ini sangat efektif untuk membunuh mikroorganisme karena biasanya targetnya adalah untuk menyerang dinding selnya ataupun sintesis protein dari DNA transcription atau RNA translation. Makanya kalau misalnya kalian berobat gitu ya, terus dokternya nanya ini sudah berapa lama. Nah, kalau sudah lama itu obatnya mungkin akan lebih tinggi dosisnya karena mungkin bakterinya sudah tidak lagi berada di exponential phase, tapi ada di stationary. Dan kemudian nanti dokternya akan menyarankan kalau sakit itu begitu ada gejala langsung berobat. Kenapa? Karena ketika gejala itu muncul, itu artinya mikroorganismenya itu dia berada di fase eksponensial, sehingga ketika obat itu dimasukkan ke dalam tubuh, maka dia akan jauh lebih efektif dan fase recovery dari tubuh kita itu akan menjadi lebih cepat. Gitu ya. Kemudian untuk fase yang ketiga adalah fase stasioner. Di sini kita lihat setelah mengalami puncak, kemudian dia mengalami kestabilan di sini, tidak ada lagi kenaikan. Jadi artinya ketika pertumbuhan populasinya itu ada di log phase, terjadi penurunan karena nutrisi yang ada itu menjadi berkurang dan juga adanya limbah, itu mulai terakumulasi di fase stasioner. Nah, di sini terjadi di mana jumlah sel yang mengalami pertumbuhan itu sama dengan jumlah sel yang mati. Jadi secara umum dia tidak ada pertumbuhan mikroorganisme di sini. Karena jumlah sel yang hidup itu sama dengan jumlah sel yang mati. Nah, kemudian dalam kondisi yang less favorable, kompetisi dari nutrisinya itu dia bisa meningkat dan akhirnya selnya itu menjadi lebih rendah aktivitas metabolismenya. Kemudian di fase stasioner ini juga dia terjadi proses pembentukan endospora oleh bakteri-bakteri yang bisa menghasilkan spora. Kemudian bakteri patogen juga dia mampu menghasilkan suatu senyawa yang dinamakan dengan virulence factor yang membuat mereka bisa survive dalam kondisi yang lebih ekstrim ya. Dan kemudian dari kondisi tersebut dia akan menyebabkan suatu penyakit. Kemudian di fase yang terakhir, fase death phase, fase kematian. Jadi di fase ini nutrisi itu menjadi sangat sedikit dan juga limbah-limbah dari hasil metabolisme sel itu menjadi meningkat. Sehingga jumlah dari sel yang mati itu akan terus meningkat. Kemudian di fase kematian ini jumlah dari sel yang hidup itu akan menurun secara eksponensial dan pertumbuhan populasinya mengalami penurunan yang sangat tajam.
Jadi ini adalah kebalikan dari fase eksponensial ya. Kalau eksponensial itu meningkat, kalau death, kematian itu dia menurun secara tajam. Ketika sel yang mati itu mengalami lisis atau pecah, maka dia akan spill ya, mengeluarkan materi-materi intraselulernya ke lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, ketika itu ada di lingkungan sekitarnya, maka itu bisa dijadikan sebagai nutrisi untuk bakteri-bakteri lain. Sehingga ini bisa membantu spore producing bacteria, bakteri penghasil spora, itu justru bisa bertahan hidup lebih lama untuk menghasilkan spora. Nah, sporanya ini dia akan mampu bertahan hidup pada kondisi yang lebih ekstrim di dead phase ini dan menjadi bakteri yang baru ketika dia berada di lingkungan yang lebih memungkinkan. Nah, jadi di sini terjadi kematian, tetapi juga pada saat yang bersamaan, sel-sel lisisnya itu membuat nutrisi untuk bakteri lain. Jadi kalau misalnya ini diteruskan ya grafiknya, itu tidak langsung turun begini, tapi ada kemungkinan dia setelah turun, dia akan naik lagi ke sini sedikit. Tapi tidak akan setinggi dari stationary phase. Dia akan ada puncak sedikit lagi karena adanya bakteri yang tumbuh, kemudian baru dia akan mati begitu. Oke, sampai dengan pertumbuhan sel dari fase-fase pertumbuhannya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke topik yang selanjutnya? Izin tanya. Ya, silakan Farhan. Di dead phase kan ada ini, kalau semua masih selnya itu lisis, dia itu mengeluarkan nutrisi untuk bakteri lainnya. Nah itu sebenarnya kalau semua grafiknya diteruskan itu kembali ke grafik awal atau gimana? Oke, jadi nutrisi yang dimaksud di dead phase ini hanya sebagian, tapi tidak semelimpah yang ada di log phase atau eksponensial. Jadi karena nutrisinya itu berasal dari tanda kutip ya bangkai mikroorganisme yang lain, tentu nggak akan sebagus dan sebanyak kondisi awal dong. Makanya tadi saya bilang kalau ini kurvanya dilanjutkan itu akan ada puncak sedikit saja, tidak setinggi dari exponential growth. Begitu. Begitu Farhan. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, Zuhra. Jadi kan di fase stasioner tadi ada yang membentuk spora ya, Bu. Itu berarti tidak semua bakteri dapat membentuk spora ya, Bu. Dan saya masih belum paham. Kalau misalkan memang tidak semua, itu apa yang mempengaruhi dia membentuk spora dan apa yang mempengaruhi dia tidak bisa membentuk spora? Oke, jadi memang tidak semua bakteri itu membentuk spora ya, hanya bakteri-bakteri jenis tertentu. Misalnya seperti Bacillus, kemudian jenis Lactobacillus itu dia bisa membentuk spora. Nah, faktor apa yang menyebabkan bakteri tersebut bisa membentuk spora atau enggak? Jadi faktor-faktornya yang jelas ya sifat alami dari bakterinya itu sendiri. Kalau dia bisa membentuk spora, yang lain enggak. Apakah yang enggak bisa membentuk spora ini ketika ada faktor tertentu jadi bisa membentuk spora? Itu enggak juga. Jadi memang sifat alami dari sel bakterinya, dari genus-genus tertentu. Begitu Zuhra. Oh, berarti ini ada beberapa populasi ya, Bu? Bukan hanya satu populasi bakteri. Maksudnya gimana? Kan sesuai beberapa jenis bakteri tadi ya, Bu. Yang menghasilkan spora itu ada sendiri jenisnya, yang tidak menghasilkan spora itu ada sendiri jenisnya. Iya, betul. Jadi misalnya tipe Bacillus itu dia bisa membentuk spora, kemudian kalau misalnya tipe Pseudomonas dia nggak bisa membentuk. Jadi memang hanya genus-genus tertentu saja yang bisa membentuk spora. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Tidak, Bu. Sudah ya, kita lanjut ke continuous culture. Jadi ini adalah tipe culture yang secara terus-menerus berlangsung. Jadi artinya apa? Sini akan kita bahas. Jadi untuk mengatasi proses konsumsi nutrisi dan juga produksi dari waste, limbah hasil metabolisme dari selnya, maka ditemukanlah suatu proses yang namanya continuous culture device. Ini kalau bahasa sehari-harinya ini adalah
bioreaktor ya. Jadi tidak seperti batch culture yang merupakan closed system, continuous culture ini adalah suatu sistem yang open, yang terbuka. Kenapa dinamakan open? Karena ada sesuatu yang masuk, yaitu medium, dan juga ada sesuatu yang keluar, yaitu overflow-nya. Overflow-nya ini adalah span medium bercampur dengan sel mikroba. Jadi sesuatu yang masuk dengan sesuatu yang keluar ini terjadi secara bersamaan ya. Tidak seperti batch culture. Kalau batch culture itu ketika dia sudah masuk, kemudian tidak ada yang keluar. Nanti setelah sekian waktu baru dia akan dikeluarkan. Jadi itu bedanya. Nah, dalam suatu bioreaktor ini, volume steril dari medium itu ditambahkan pada laju yang konstan. Sedangkan volume dari span culture medium, volume dari buangannya ini juga dikeluarkan dalam laju yang sama. Jadi jumlah medium fresh yang masuk itu sama lajunya dengan jumlah medium yang keluar. Ketika terjadi equilibrium, maka volume kultur, kemudian jumlah sel, nutrisi ataupun waste dari produknya itu dia akan mengalami keadaan konstan. Nah, inilah yang dinamakan dengan kondisi steady state. Jadi ini seperti ini adalah bioreaktor ya. Bioreaktor ini di sini bagian atas ini adalah tempat medium itu dimasukkan. Kemudian di sini ada regulatornya untuk adjust flow rate-nya. Kemudian di sini juga ada injeksi udara steril ataupun oksigen misalnya, atau gas-gas lain yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah, di sini kita lihat tangkinya itu nggak boleh penuh 100% ya, harus ada headspace, harus ada space kosong untuk udara, karena di sini ada agitasi. Kemudian di sini adalah medium yang sudah bercampur dengan kultur mikroorganisme, dan di bawah ini adalah overflow-nya, jadi untuk mengeluarkan span culture mediumnya bersamaan dengan sel mikroorganisme. Jadi kalau gambaran aslinya itu seperti ini ya, bioreaktor ini tangkinya volumenya kalau untuk ukuran lab itu sekitar 1 liter, kemudian ada juga 2 liter, dan paling besar itu biasanya adalah 5 liter. Nah, tipe dari continuous culture yang paling umum ini adalah chemostat, yaitu suatu alat di mana specific growth rate-nya, yaitu seberapa cepat sel itu tumbuh, dan juga cell density, kepadatan selnya, sel per mililiter, itu bisa dikontrol secara independen. Nah, dalam suatu chemostat, ada 2 faktor yang mempengaruhi specific growth rate dan juga kepadatan sel dalam suatu sistem ini. Ada yang pertama namanya dilution rate, yaitu faktor pengenceran, di mana diekspresikan sebagai F dibagi dengan V. F-nya itu adalah flow rate, yaitu laju di mana fresh mediumnya itu dipompa masuk dan span mediumnya itu dibuang. Sedangkan V-nya itu adalah volume kultur. Kemudian faktor yang kedua itu adalah konsentrasi dari limiting nutrien, seperti karbon ataupun sumber dari nitrogen yang ada di steril medium. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana chemostat ini bisa bekerja. Jadi yang pertama, ketika medium steril itu diinokulasikan, maka sel itu akan mulai tumbuh. Terjadi peningkatan jumlah yang sangat cepat jika dibandingkan dengan overflow-nya, jika dibandingkan dengan bagian yang dibuang sini. Nah, ketika sel number-nya, jumlah selnya itu dia meningkat, maka nutrisinya akan mengalami penurunan kan ya, karena dia membelah diri. Nah, ini digunakan sebagai feedback loop untuk mereduksi specific growth rate, sehingga terjadi penurunan cell density ketika selnya itu dibuang di overflow. Kemudian limiting nutriennya itu juga menurun ke suatu angka di mana angka tersebut cukup untuk mensupport specific growth rate-nya yang bisa mengkompensasi kehilangan sel melalui overflow-nya. Sehingga pada saat itu chemostatnya mencapai suatu kondisi steady state, yaitu kondisi di mana cell density dan konsentrasi substratnya tidak akan berubah seiring dengan pertambahan waktu. Jadi jumlahnya akan selalu sama ya, kondisi dari kepadatan sel dan juga konsentrasi dari substrat atau medium. Nah, pada kondisi steady state, specific growth rate dari culture-nya itu dia akan
sama dengan D, yaitu laju dari peningkatan di jumlah sel karena adanya pertumbuhan yang setara dengan jumlah penurunan sel karena adanya dilusi atau outflow di sini. Oke ya, jadi pada saat steady state, specific growth rate-nya itu akan maksudnya ketika steady state itu laju peningkatan jumlah sel di sini itu akan sama dengan jumlah penurunan sel karena adanya overflow. Jadi itu yang perlu diingat. Oke, kemudian chemostat steady state ini adalah suatu kondisi dinamis di mana selnya itu akan terus-menerus bertumbuh dan juga akan terus-menerus dikeluarkan. Jadi growth yield-nya dia akan lurus. Dia akan berbeda dengan tipe kurva pertumbuhan yang ada di batch. Kalau di batch itu dia akan eksponensial kemudian statis. Tapi kalau di chemostat steady state dia selnya akan terus tumbuh. Tidak ada yang namanya stasioner gitu. Kemudian dependensi, ketergantungan dari specific growth rate di konsentrasi substratnya itu akan menjadi feedback loop yang memungkinkan chemostatnya menjadi self-regulating. Dan si eksperimenternya, orang yang melakukan uji cobanya ini mampu memilih growth rate tertentu dari kulturnya dengan cara mengubah kecepatan dari pompa. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang cara pengkulturan mikroba. Pengkulturan itu artinya memperbanyak mikroba dan bagaimana caranya untuk mengukur pertumbuhannya. Di sini ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu ada jenis-jenis media pertumbuhan dan kultur yang ada di lab. Kemudian cara pengukurannya dengan cara microscopic count, jadi dengan penghitungan secara mikroskopik. Kemudian ada juga yang penghitungan dengan cara viable counting, jadi di plating di cawan Petri. Kemudian ada juga penghitungan yang menggunakan optical density, jadi kekeruhan secara turbidimetri. Nanti akan kita lihat perbedaannya apa. Oke, ini adalah jenis-jenis medium yang digunakan dalam pengkulturan mikroorganisme. Nanti jenisnya ada berbagai macam. Nah, karena kultur laboratorium itu dia membutuhkan komposisi yang detail ya, karena dia kan spesifik terhadap mikroorganisme tertentu, maka kita juga harus menyeleksi medium apa yang cocok untuk mikroorganisme tersebut. Kemudian preparasinya juga tertentu, jadi tidak semua media itu dipreparasi dengan cara yang sama. Kemudian mediumnya itu sendiri harus disterilisasi sebelum digunakan. Artinya sebelum dimasukkan mikroorganisme, dia harus disterilisasi terlebih dahulu. Dan sterilisasinya itu biasanya dilakukan dengan cara pemanasan medium pada tekanan tertentu dengan menggunakan alat yang bernama autoclave. Jadi ini adalah tipe-tipe autoclave yang fungsinya untuk sterilisasi medium dan peralatan lab ya. Ada yang tipe pressure cooker ini, kemudian ada yang tipe laboratori, jadi ini kecil, bentukannya seperti microwave, kira-kira ukurannya juga seperti itu ya, hanya saja panjang ke belakangnya ini dia biasanya lebih panjang. Kemudian ada yang tipe vertical autoclave, jadi ini adalah tipe yang seperti mesin cuci gitu ya, berdiri. Kemudian ada yang tipe horizontal dan juga ada tipe autoclave yang digunakan di rumah sakit. Ini biasanya berukuran besar, seperti kulkas atau bahkan lebih dari itu. Nah, ini adalah macam-macam kultur media untuk pertumbuhan mikroorganisme. Di sini ada 5 macam. Yang pertama ada defined media. Jadi media tertentu, artinya dia dibuat dengan cara menambahkan jumlah yang presisi, yang akurat dari suatu komponen organik maupun anorganik ke dalam air destilasi. Nah, kalau kalian bisa ingat, define artinya dia tertentu ya, artinya dia precise. Kemudian ada tipe yang kedua adalah tipe media kompleks. Jadi tipe kompleks ini adalah media yang terbuat dari hasil digest mikroorganisme, kemudian hewan ataupun tanaman seperti kasein, kemudian beef extract, soybean, ragi, dan lain sebagainya, yang dia bernilai nutrisi yang cukup tinggi. Hanya saja kerugiannya dari kompleks medium ini adalah komposisi nutrisinya masih kurang diketahui. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe medium enriched.
Jadi tipe enrich itu medium yang diperkaya, artinya medium ini digunakan untuk mikroba-mikroba yang memiliki nutrisi tertentu. Dia nutritionally demanding, harus ada nutrisi itu. Biasanya ini adalah untuk tipe mikroba yang fastidious, tipe-tipe mikroba yang rewel gitu ya. Jadi kalau dia nggak ada nutrisi itu, dia nggak akan bisa tumbuh. Nah, salah satunya adalah tipe mikroorganisme patogen yang penyebab penyakit itu biasanya harus ditambahkan serum ataupun darah ke medianya. Nah, darahnya itu biasanya darah apa sih? Darahnya itu biasanya darah sapi ataupun darah kuda ya. Sapi, kuda, kambing itu biasanya digunakan untuk penambahan medium enrich ini. Nah, kemudian tipe lainnya ada tipe selective medium. Jadi selective medium ini adalah medium yang mengandung komponen yang bisa menghambat pertumbuhan beberapa mikroorganisme, tapi tidak yang lain. Contohnya, ini adalah untuk isolasi dari patogen tertentu, misalnya Salmonella atau jenis-jenis strain E. coli yang bisa menyebabkan penyakit yang menular melalui makanan. Kemudian tipe medium diferensial. Namanya saja different ya, artinya dia ada pembedanya. Artinya dia ada indikator pewarna yang ditambahkan ke dalam medium tersebut. Jadi setelah mikroorganismenya tumbuh dalam medium tersebut, mediumnya akan berubah warna tergantung pada reaksi metabolisme yang terjadi di situ. Nah, tipe diferensial medium ini digunakan untuk membedakan bakteri dan biasanya banyak digunakan untuk diagnostik klinik dan juga untuk taksonomi mikroorganisme. Jadi seperti ini kasat matanya ya. Ada yang tipe cair, misalnya seperti ini, ada yang tipe padat, yaitu seperti agar-agar. Nah, ini adalah salah satu contoh resep yang ada di buku Handbook Microbiological Media. Jadi kalau kalian misalnya nanti tugas akhir dengan misalnya sintesis dengan menggunakan bakteri gitu ya, kalian kan harus tahu media yang dipakai itu apa. Nah, jenis medianya itu kalian tinggal download saja, ada di buku ini. Buku ini isinya adalah resep ya, resep segala macam jenis medium untuk mikroorganisme dan juga cara preparasinya. Jadi misalnya di sini ada untuk bakteri asam laktat. Kemudian di sini juga ada jelas ya komposisinya apa, kemudian adjust pH-nya itu harus bagaimana, preparasinya harus seperti apa, apakah dipisah, apakah langsung disatukan, dan lain sebagainya. Itu semuanya lengkap ada di buku ini. Jadi kalian tinggal download buku ini dan ikuti petunjuk dari buku tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik aseptis. Jadi ketika steril kultur medium itu dipreparasi, dipersiapkan, maka medium tersebut siap untuk dilakukan inokulasi. Inokulasi itu apa sih? Inokulasi itu adalah suatu proses memasukkan mikroorganisme ke dalam medium baru. Itu namanya inokulasi ya. Nah, untuk menginokulasi mikroorganisme tersebut, maka diperlukan suatu teknik aseptik, yaitu suatu langkah untuk mencegah kontaminasi selama proses memasukkan kultur di medium yang steril, baik itu medium liquid maupun medium yang solid. Jadi ketika kita inokulasikan mikroorganisme ke medium yang liquid, maka tujuannya adalah untuk mentransfer kultur sambil melindungi tube ataupun botol dari kontak terhadap lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar ini tidak steril, bisa saja dia masuk ke dalam tube-nya ataupun misalnya botol ataupun labu Erlenmeyer gitu ya. Kemudian kalau dengan tipe agar, medium padat, itu biasanya dia prosesnya sama, tapi juga dia untuk menjaga permukaan agarnya terekspos dari aerosol yang ada kemungkinan masuk. Jadi sini kita bisa lihat proses teknik aseptisnya itu seperti apa. Ini adalah tipe inokulasi untuk medium cair ya. Jadi untuk memindahkan mikroorganisme itu kalian menggunakan batang yang namanya ini adalah kawat ose. Jadi panjangnya itu seperti bolpen ya, agak panjang sedikit, dia terbuat dari kaca. Kemudian ujung ini yang hitam ini adalah kawat logam.
Nah, kawat logamnya ini sebelum dipakai, dia harus disemprot dengan alkohol ya. Jadi sebelum kita melakukan teknik aseptis ini, kita harus cuci tangan dengan alkohol 70%. Kemudian tunggu tangan kita sampai kering. Kemudian kita bakar kawat osenya itu yang bagian logamnya saja. Nanti setelah dibakar dia warnanya akan merah menyala gitu ya. Nah, setelah dia menyala itu jangan langsung ditempelkan, tapi dibiarkan dulu sampai dia agak dingin. Kemudian untuk tubnya yang berisi medium itu kita bakar juga ujungnya. Jadi hati-hati ya, karena tangan kanan ini fungsinya ada dua. Yang pertama adalah memegang dari kawatnya itu, yang kedua adalah melepas tutup dari botolnya. Nah, setelah itu si mulut tabungnya ini kita bakar sekelilingnya ya dengan api. Kemudian baru kawat osenya itu dimasukkan ke dalam medium. Nah, misalnya di sini, misalnya ini adalah kultur mediumnya ya, artinya dia sudah mengandung mikroorganisme. Nah, kita ambil satu ose, jadi hanya satu celup ya, satu celup ke dalam media cairnya. Kita ambil, kemudian untuk menutupnya kita bakar lagi si ininya, si tabungnya. Setelah dibakar lagi baru kita tutup secara perlahan ya. Hati-hati di sini juga karena panas. Kadang-kadang kalau yang baru melakukan teknik aseptis ini, entah itu rambut tangannya suka kebakar gitu ya, atau kulitnya kadang melepuh gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang medium padat, jadi dari medium awalnya itu sama seperti yang tadi ya, dibakar terlebih dahulu, kemudian tunggu dingin dulu baru dimasukkan. Karena kalau dia masih panas langsung dimasukkan, mikroorganisme di sini dia pasti akan mati. Jadi percuma dia dimasukkan ke medium baru, dia nggak akan tumbuh. Nah, setelah itu untuk ke cawan petri yang baru yang sudah ada agarnya, si cawan petri ini juga dibakar sekelilingnya ke sini ya, ke bunsen misalnya. Terus sekelilingnya kita puterin gitu, dibakar pinggirannya. Hati-hati juga karena ini panas. Kemudian nanti setelah dibakar pinggirannya, itu kita buka sedikit saja di dekat bunsennya. Kita buka sedikit, setelah itu kita goreskan mikroorganisme yang sudah kita ambil dari kultur awalnya. Nah, ini namanya cara strik ya, metode gores, yang fungsinya adalah untuk memurnikan koloni dari mikroorganisme. Jadi yang awalnya distrik, garisan awal ini adalah ini, yang jumlahnya sangat padat. Kemudian kita gores lagi ke sebelah sini, ke bagian yang kosong, terus lama-kelamaan di titik yang terakhir itu lama-kelamaan koloninya akan berupa koloni yang tunggal. Nah, fungsi dari strik metode ini, metode gores ini adalah untuk memurnikan koloni. Dan kemudian juga bisa misalnya dari sampel alam gitu kan. Kalau dari sampel alam kan berarti di sini ada berbagai macam ya koloninya. Misalnya ada warna putih, ada warna kuning, dan lain sebagainya. Nanti di sini akan terpisah satu-satu. Yang mana yang putih, yang mana yang kuning. Nah, kemudian nanti kita bisa purifikasi dan bisa kita identifikasi bahwa misalnya koloni yang putih itu dia bakteri apa, koloni yang kuning itu bakteri apa, dan selanjutnya seperti itu. Oke, kemudian metode yang kedua adalah dengan menggunakan total cell count secara mikroskopik. Ini juga sudah pernah kalian pelajari ya di praktikum biologi dasar. Kalau kalian ingat, penghitungan sel dengan counting chamber. Di sini adalah hemasitometer. Jadi total count dari jumlah mikroorganisme ini bisa juga dihitung dengan menggunakan mikroskopik cell count. Nah, di hemasitometer itu dia terdiri dari grid ya, kotak-kotak di luas area yang tertentu. Jadi di sini kita tahu luasannya itu adalah kalau kotak yang besar itu adalah 1 mm, kalau kotak yang kecil itu adalah 0,25 mm. Dia terdiri dari kotak-kotak, kemudian volume yang dimasukkan juga dia tertentu ya, nggak sembarangan. Biasanya 0,1 mikroliter, berapa ya? 100 mikroliter biasanya. Kemudian kedalamannya juga dia tertentu. Di sini kita lihat ya, jarak antara cover glass dengan bagian yang kotak-kotak ini itu adalah ada gap 0,1 mm. Jadi nanti kalian bisa hitung kepadatan selnya itu
dengan cara rumusan yang seperti ini. Nah, kelemahannya, keterbatasan dari mikroskopik count ini adalah bahwa sel yang hidup dan sel yang mati itu tidak bisa dibedakan. Kemudian, suspensi sel dengan kepadatan yang rendah itu biasanya tidak akurat ya. Tidak akurat karena jumlahnya terlalu sedikit. Kemudian, untuk menghitung sel yang motil, artinya sel yang bergerak aktif, itu biasanya butuh latihan. Jadi ketika kalian menghitung dengan counter, itu dia udah pergi kemana gitu. Jadi kita juga harus harus ingat-ingat ini sel yang tadi udah dihitung atau belum ya. Nah, ini biasanya butuh latihan. Kemudian kalau untuk total cell count di ekologi itu biasanya menggunakan pewarna untuk mewarnai dari selnya. Nah, ini pewarnanya adalah dengan menggunakan DAPI. Oke, kemudian metode selanjutnya ada viable counting, yaitu proses penghitungan sel dengan menumbuhkannya di medium padat. Jadi, karena kita menggunakan medium padat, yaitu agar ini bisa dilakukan dengan cara dua macam. Ada yang menggunakan spread plate, artinya disebar. Ada yang menggunakan pour plate, artinya dituang. Kalau yang spread plate, itu agarnya dimasukkan dulu ke dalam petri dish-nya, ditunggu sampai beku, gitu ya, sampai dia padat. Baru jumlah sampelnya itu kita masukkan di permukaan agar. Nah, setelah dimasukkan, kita ratakan di permukaan ini dengan menggunakan batang kaca yang namanya batang L. Nah, setelah itu diinkubasi sekian lama, maka kita akan bisa melihat koloninya itu tumbuh di permukaan agar. Nah, koloni inilah yang kita hitung. Kemudian kalau tipe yang kedua, itu adalah tipe pour plate, yaitu tipe yang dituang. Jadi yang pertama dimasukkan ke cawan petrinya itu adalah si sampelnya dulu. Kemudian kita masukkan medium agarnya. Nah, perlu diingat bahwa medium agar ini tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh juga dingin. Kalau panas, selnya di sini bisa mati. Kalau dingin, agarnya nanti akan menggumpal. Nah, ini nanti akan mengganggu proses penghitungan. Jadi ini butuh kira-kira ya. Nah, setelah itu nanti selnya itu akan tumbuh di seluruh permukaan agarnya. Jadi bisa di bawah agar, bisa di tengah-tengah, bisa di permukaan atasnya, begitu. Nah, kemudian untuk hasilnya itu adalah colony forming unit atau disingkat dengan CFU, di mana satuannya adalah koloni per mililiter. Nah, yang akurat jumlah dari koloni yang dihitung ini adalah jumlahnya 30 sampai 300. Lebih dari itu maka itu butuh pengenceran ya. Kalau kurang dari itu, kurang dari 30 misalnya, itu akan tidak akurat. Jadi yang paling bagus itu adalah rentangnya 30 sampai 300. Ada juga referensi lain yang menyatakan koloni yang bisa dihitung itu adalah 25 sampai 250. Jadi terserah kalian konsisten saja kalau mau pakai yang mana, mau yang 30 300 atau 25 250. Nah, kalau dia misalnya padat ya 300, supaya kita nggak capek ngitungnya, nggak satu-satu sebanyak 300, ini nanti pas perhitungan kalian bisa buat garis. Jadi di sini digaris ya. Jadi di sini kalian bagi 2. Ini kan separuh ya. Kalau masih padat juga, ini kalian bagi lagi jadi 4 bagian. Setelah itu kalau masih padat juga, kalian bagi menjadi 8. Nah, kalian boleh menghitung yang bagian ini saja. Tapi dengan syarat bahwa jumlah selnya atau distribusi koloninya itu dia homogen ya, merata di permukaan. Jangan sampai ada yang di sini rata misalnya, terus di sini menggumpal. Artinya di sini rame gitu ya, padat, di sini kosong. Itu dia nggak boleh dengan menggunakan ini. Nah, kalau mau menggunakan metode ini, dia harus homogen di seluruh permukaan. Terus nanti total akhirnya itu kalian tinggal kalikan saja. Ini kan 1/8-nya ya. Misalnya dari 1/8 itu ada 30, maka dalam satu cawan petri ini 30 dikali 8 bagian. Jadi 240 koloni dalam satu cawan petri, gitu ya. Oke, selanjutnya viable counting. Jadi ini hanya menghitung jumlah sel yang hidup saja.
viable counting ini bisa saja terjadi suatu kesalahan karena ada beberapa alasan. Misalnya, koloninya itu dia bergantung pada panjangnya inkubasi. Kemudian untuk platingnya, konsistensinya dia kurang. Kemudian adanya pipettingnya juga dia kurang baik. Kemudian ada sampel yang tidak homogen. Jadi kalau mau melakukan viable counting itu sampelnya harus dihomogenkan terlebih dahulu. Kemudian insufficient mixturing, dia pencampuran yang kurang juga. Kemudian heat intolerance from agar, jadi agarnya juga dia berpengaruh terhadap koloni yang tumbuh. Kemudian karena ini dia banyak sekali errornya, jadi harus dipersiapkan replikat. Jadi biasanya untuk satu pengenceran itu disiapkan 2 cawan Petri atau 3 cawan Petri. Nanti jumlahnya akan dirata-rata. Nah, untuk kelebihannya bahwa metode viable counting ini cepat, kemudian mudah. Kemudian juga biasanya digunakan untuk tipe-tipe yang untuk mengukur mikroorganisme yang ada di makanan misalnya gitu, kemudian di produk susu, di medis, dan juga untuk di akuatik. Kemudian bisa menggunakan highly selective culture media, artinya hanya mikroorganisme tertentu yang kita inginkan yang bisa tumbuh di agar tersebut. Nah, untuk aplikasinya banyak digunakan untuk menghitung bakteri yang ada di wastewater, kemudian analisis air, bisa juga untuk di kolam ya, untuk coliform, kemudian untuk patogen yang ada di tanah, air maupun di udara. Jadi ini contohnya untuk deteksi patogen yang ada di makanan. Seperti ini ya, menggunakan kaldu. Enrichment broth itu adalah jenis medium cair ya. Jenis medium cair seperti kaldu bentukannya. Kemudian kita menggunakan selective medium, artinya hanya bakteri tertentu yang mau kita identifikasi, yang mau kita hitung. Misalnya bakteri patogen yang ada di makanan. Kemudian setelah itu diisolasi bakteri tersebut dan dikonfirmasi dengan tes biologis. Tapi sekarang sudah canggih ya, kita nggak perlu lagi menggunakan metode seperti ini. Di sini sudah ada rapid test kit yang fungsinya untuk mendeteksi misalnya seberapa banyak sih bakteri yang ada di air kolam misalnya. Nah, di sini kalian tinggal seperti test pack ya, dicelupkan saja ke airnya. Kemudian mungkin di sini akan ada garis ataupun ada indikator warna tertentu yang mengindikasikan bahwa di air tersebut ada mikroorganismenya atau tercemar gitu. Nah, ini adalah prosedur untuk viable counting dengan menggunakan serial pengenceran ya. Jadi ini adalah sampel yang mau kita hitung jumlah mikroorganismenya. Karena ini terlalu padat, maka kita akan melakukan serial pengenceran. Misalnya di sini ada pengenceran 1 kali dari 1 mili dimasukkan ke sini ditambah 9 mili medium. Jadi totalnya 10 mili ya. Maka faktor pengencerannya adalah 10 pangkat minus 1. Kemudian selanjutnya 1 mili lagi dari sini dimasukkan ditambah 9 mili. Maka ini 10 pangkat minus 2 dan selanjutnya sampai perkiraan kalian bahwa koloni tersebut bisa untuk dihitung ya. Kemudian di plating, di agar seperti tadi. Nah, yang bagian pengenceran rendah itu biasanya koloni yang tumbuh itu akan terlalu banyak, terlalu padat sehingga tidak bisa untuk dihitung. Nah, di pengenceran tertentu yang memenuhi range itu 30-300, itu kalian mulai hitung. Misalnya di pengenceran 10 pangkat minus 3, itu ada 159. Maka jumlah koloninya itu adalah 159 dikali 10 pangkat 3. Jadi 1,59 kali 10 pangkat 5 sel atau colony forming unit per mililiter dari sampel awal ini. Nah, kemudian di pengenceran selanjutnya, pengenceran 10 pangkat minus 4, ternyata cuma ada 17. Kemudian yang 10 pangkat minus 5 ada 2, dan 10 pangkat minus 6 nggak ada yang tumbuh. Artinya, yang mana yang harus kalian jadikan data adalah yang berada di rentang 30-300, yaitu yang pengenceran 10 pangkat minus 3 gitu ya. Jadi seperti ini caranya, cara pengambilan datanya. Kemudian untuk sampel yang misalnya terlalu pekat dari tanah ataupun dari apa gitu ya, biasanya pengenceran itu bisa sampai 10 pangkat minus 10 atau bahkan 10 pangkat minus 20 ya. Itu tergantung pada kebutuhan
datanya kalian. Oke, selanjutnya adalah untuk pengukuran turbidimetri dengan menggunakan spektro. Jadi turbidimetri itu menggunakan spektro, ya. Spektro itu kan menggunakan difraksi cahaya, ya. Kemudian panjang gelombang yang digunakan untuk mengukur kekeruhan mikroorganisme itu biasanya di 480, di panjang gelombang biru, kemudian 540, panjang gelombang hijau, dan di 660, panjang gelombang merah. Kemudian untuk sensitivitasnya, dia itu paling baik di wavelength yang lebih pendek. Tetapi untuk mengukur dari cell density, kepadatan selnya itu lebih akurat di panjang gelombang yang lebih panjang. Kemudian untuk unit dari turbidity-nya itu adalah optical density, OD, pada panjang gelombang yang spesifik. Jadi misalnya kalian mengukur kekeruhan dari kultur itu di OD 540, di panjang 540. Maka penulisannya adalah OD 540. Artinya pengukuran optical density di panjang gelombang 540. Kemudian untuk organisme uniseluler, artinya mikroorganisme, optical density ini proporsional pada limit tertentu terhadap jumlah sel. Jadi semakin keruh itu artinya jumlah selnya pasti akan semakin banyak. Hanya saja kekurangannya jika menggunakan metode ini adalah warna dari medianya. Karena tidak semua media itu warnanya bening, ya. Ada yang tadi medianya misalnya warnanya keruh atau berwarna gitu, ya, atau warnanya seperti pekat seperti susu gitu. Nah, itu juga bisa mengganggu pengukuran dari turbidimetri. Nah, yang paling bagus memang untuk medium yang warnanya itu bening, ya, seperti air mineral. Nah, kita menggunakan belangkonya itu adalah medium steril, ya. Jadi bukan air, tapi adalah medium steril. Nah, di sini kita lihat di OD tertentu, ini menunjukkan waktu tumbuhnya juga. Kemudian kalau di plating, itu angkanya segini. Tetapi kalau diukur secara turbidimetri, dia menunjukkan optical density yang berbeda. Jadi cara menentukan bahwa mikroorganisme itu sudah tumbuh atau belum di medium itu adalah dengan melihat kekeruhannya. Oke, sampai di sini. Sebelum masuk ke topik yang ketiga, apakah ada yang mau didiskusikan? Bu, saya ingin tanya, Bu. Yang tadi di bagian namanya pakai agar ada dua spread sama core itu loh. Oke. Itu kalau dipakai kan yang core itu kayaknya agak susah karena kita lihatnya panas dinginnya dulu, ya. Nah, itu kalau menurut Bu Intan itu yang paling mudah itu dari spread sama core itu yang mana? Oke, yang paling mudah tuh yang mana? Ini berdasarkan pengalaman saya, ya. Masing-masing dia ada kemudahannya. Kalau yang spread itu agarnya pasti dia sudah stabil kan, ya, sudah padat. Tetapi kesulitannya adalah kita belum bisa memastikan konsistensi pada saat meratakan larutan di permukaannya. Jadi harus berapa lama sih diputernya gitu, ya, sampai dia rata di permukaannya, apakah 30 kali? Nah, itu tergantung dari metode yang biasa kita pakai. Kalau saya biasanya untuk spreadnya itu di atas 10 kali sih, sampai 10 kali putaran, kemudian ditambahkan sedikit sampai dia cairannya itu biasanya meresap ke agarnya gitu. Nah, kalau dari pour plate, gampangnya itu kan kita udah langsung masukin sampel, ya. Sulitnya itu kita si agarnya nih masih kepanasan atau udah dingin gitu. Nah, kadang kalau dari pengalaman saya, oh ini udah anget nih, agarnya udah anget. Nah, ternyata pas dituang, itu dia udah menggumpal, jadi udah ada butiran-butiran gitu. Nah, itu yang menyebabkan pengamatannya jadi sulit. Jadi kalau untuk mana yang lebih gampang atau lebih susah, masing-masing punya kesulitan dan kemudahannya sih, gitu Farhan. Gitu, oke ya. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, Zuhra, silakan. Yang perhitungan turbidity tadi Bu, ini kan yang
Yang measurement-nya itu yang yang panjang gelombangnya pendek dan panjang itu tadi gimana Bu? Saya belum nangkap. Nih ya, untuk sensitivitas. Jadi untuk sensitivitasnya itu dia paling bagus di panjang gelombang yang lebih pendek. Jadi kalau kita lihat di antara 3 panjang gelombang ini yang paling bagus sensitivitasnya adalah yang 480. Tapi kalau untuk mengukur densitas selnya, untuk mengukur dari kekeruhan si larutan ini yang paling akurat itu di panjang gelombang yang lebih panjang, berarti yang 660. Artinya kenapa? Ketika dia itu sangat keruh ya, si spektro ini kan dia mengukur transmitan atau absorban. Dia mengukur cahaya yang ditangkap, yang diserap, ataupun cahaya yang diteruskan. Ketika dia lebih keruh, artinya makin lebih banyak, artinya harus lebih panjang gelombangnya kan, untuk bisa dideteksi oleh alat ini. Jadi begitu. Zuhra, apakah bisa diterima? Bisa Bu. Lalu untuk yang sensitivitas itu sensitivitas alatnya kah Bu? Sensitivitas dari, ya baik dari alat maupun dari kultur mikroorganisme yang mau kita ukur. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada ya, kita lanjut ke faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dari mikroorganisme. Itu ada 4, ada suhu, pH, osmolarity, dan oksigen. Yang pertama adalah tentang suhu. Nah, ini kalian sudah belajar juga di Biodas ya, tentang kurva optimal pertumbuhan organisme. Ada yang zona toleransinya, ada zona optimal, kemudian ada zona letal. Zona letal itu artinya ketika di bawah minimum atau di atas maksimum itu dia tidak bisa hidup ya. Kemudian zona toleransi artinya dari minimum sampai menuju optimal, atau dari setelah optimal ke maksimal, itu namanya zona toleransi. Dia bisa hidup tapi pertumbuhannya tidak bagus. Kemudian ada zona optimal. Artinya dia adalah kondisi di mana mikroorganisme tersebut bisa tumbuh dengan baik. Nah, temperatur ini dia mempengaruhi mikroorganisme dengan 2 cara yang berlawanan. Jadi ketika temperaturnya naik, maka laju reaksi enzimatisnya itu akan meningkat dan pertumbuhan menjadi lebih cepat. Tetapi ketika di atas temperatur tertentu, protein atau komponen sel lainnya itu bisa terdenaturasi, bisa pecah ya, dan juga reaksinya bisa rusak. Nah, untuk setiap mikroorganisme itu pasti ada minimum temperatur, di mana pertumbuhan itu tidak mungkin terjadi, maksimum temperatur juga di mana pertumbuhan nggak terjadi, dan ada juga optimal, di mana pertumbuhan itu terjadi dengan baik, artinya sangat cepat. Nah, ketiga macam temperatur ini dinamakan dengan kardinal temperatur, yaitu suatu karakteristik dari mikroorganisme yang bisa berbeda antara satu mikroba lain, dari satu mikroba ke mikroba lain. Jadi masing-masing memiliki temperatur kardinal yang berbeda. Nah, bagaimana sih cara dia mempengaruhi pertumbuhan dari selnya? Yaitu adalah perlu kita ingat, coba ingat-ingat lagi di kuliah B-cell-mol, bahwa membran sitoplasmanya itu harus berada dalam kondisi semi-fluid untuk transport nutrisi dan juga untuk fungsi bioenergetika itu berlangsung. Jadi ingat ya, yang menentukan adalah membran sitoplasma dan membran sel biasanya. Nah, ini adalah tipe-tipe mikroorganisme berdasarkan pada temperatur tumbuhnya. Ada yang sikrofil, artinya dia mampu tumbuh di suhu dingin, di mana optimalnya adalah 4 derajat. Contohnya adalah Polaromonas vacuolata, ini ada di jenis tempat seperti di kutub ya, kutub utara maupun kutub selatan. Dia optimalnya di 4 derajat. Kemudian tipe mesofil di suhu sedang, misalnya di tubuh kita atau di lingkungan tempat kita tinggal. Ini ada E. coli, dia optimalnya di 39 ya. Kemudian ada jenis termofil yang suka dengan suhu panas. Termofil itu sendiri dibedakan menjadi 3. Ada yang low thermophilic. Low itu artinya dia optimalnya di 60. Kemudian yang medium itu optimalnya di 88. Dan yang
high, yang medium, yang high, yang tinggi, itu adanya optimalnya di 106. Nah, ini adalah tipenya, tipe Geobacillus, kemudian tipe Thermococcus, dan tipe Pyrolobus. Kalau yang low thermophile itu contohnya ada di hot spring ya, di sumber-sumber mata air panas. Kemudian hyperthermophile yang medium, itu adanya di volcanic vents, ada di di pegunungan berapi. Kemudian untuk yang hyperthermophilic itu adanya di deep sea smoker vents, jadi adanya di bagian laut dalam. Nah, kita bahas tentang temperatur yang rendah. Jadi temperatur yang rendah, dia namanya adalah sikrofil. Dia mampu hidup di suhu yang rendah seperti di es. Nah, cirinya itu adalah sitoplasmic membrannya, dia tetap bekerja di suhu yang rendah. Kemudian dia memiliki komponen asam lemak yang unsaturated. Dia tidak jenuh dan juga dia rantainya lebih pendek. Sehingga membrannya itu akan tetap berada dalam kondisi semi-fluid state pada suhu yang rendah. Sehingga transport dan fungsi dari bioenergetikanya itu bisa tetap berjalan dengan baik. Kemudian bahkan untuk beberapa mikroorganisme sikrofilik lainnya itu dia komponen asam lemak yang unsaturatednya itu sifatnya poli, jadi banyak sekali. Nggak cuma satu atau beberapa, tapi banyak. Itu ya. Oke, kemudian untuk tipe yang temperatur tinggi. Tadi dibedakan menjadi 3, ada yang low, ada yang medium, dan ada yang high. Nah, bagaimana sih thermophilic dan hyperthermophilic ini dia bisa survive di temperatur tinggi? Yang pertama adalah bahwa mereka punya enzim dan protein lain yang memang lebih stabil di suhu yang tinggi jika dibandingkan dengan mesofil. Kemudian heat stability dari enzimnya yang ada di hyperthermophil ini biasanya karena adanya perubahan yang sedikit di asam aminonya. Jadi kalau dibandingkan ya, hyper sama meso itu sebetulnya enzimnya itu mirip, hanya saja untuk yang hyper itu ada sedikit perubahan. Nah, perubahan inilah yang akan berefek terhadap struktur dari protein dan juga fungsi untuk melawan dari denaturasi akibat suhu tinggi. Kemudian untuk protein yang heat stable juga bisa meningkatkan adanya ionic bonding antara basic dan acidic amino acid, dan juga dia memiliki interior hidrofobik yang jauh lebih tinggi, dan juga faktor-faktor yang bisa mencegah dari proses unfolding dari proteinnya. Kemudian ada lagi solutes, yaitu zat terlarut seperti ini ya, di inositol, kemudian di gliserol dan manosil ini, itu juga diproduksi pada level yang tinggi di beberapa jenis hyperthermophilic. Dan ternyata solut ini juga dia mampu menjaga, menstabilkan proteinnya terhadap denaturasi protein. Nah, ini adalah contohnya seperti di hot spring, kemudian tadi ada di deep vent yang ada di bawah laut, kemudian ada juga di volcanic vent. Nah, ini salah satu contohnya yang sudah dimanfaatkan kita adalah jenis enzim yang ada di Thermus aquaticus. Thermus aquaticus ini sudah banyak dikomersialkan untuk produksi dari Taq polimerase. Ada yang masih ingat Taq polimerase itu buat apa? Taq polimerase itu buat apa? Masih ingat? Ayo, di semester kemarin kalian sudah belajar? Buat apa, Farhan? Taq polimerase itu? Di bagian ini bukan, sintesis protein bukan? Sintesis protein? Bukan. Untuk komersialisasinya itu banyak digunakan di proses apa? Sekarang juga banyak digunakan kok si Taq polimerase ini. Ada yang tahu? Buat apa? Nggak ada yang ingat? PCR. Iya, betul. Taq polimerase itu adalah salah satu enzim yang dipakai di proses PCR. Karena PCR itu kan ada siklus yang menggunakan
panas tinggi ya. Makanya enzim ini dia stabil pada kondisi suhu tinggi. Oke, selanjutnya adalah pH. Nah, untuk pH, jenis-jenis mikroorganisme, klasifikasinya itu ada neutrofil, di mana pH optimalnya itu lebih dari 5,5 dan kurang dari 8, jadi di antara 5,5 sampai 8. Kemudian optimalnya di 7, contohnya adalah E. coli. Kemudian ada acidofilik, dia mampu hidup di pH asam, di bawah 5,5. Ini ada contohnya, ada yang optimal di pH 1, 3, dan 5. Kemudian untuk alkalifilik, dia mampu hidup di pH lebih dari 8. Misalnya di pH 8, 9, dan 10. Nah, maksud dari optimal pH dari pertumbuhan organisme ini, dia menunjuk ke kondisi ekstraseluler ya, ke kondisi lingkungan luar dari si mikrobanya itu. Sedangkan kondisi intraselulernya itu pH-nya harus di-maintain di kondisi yang sesuai dengan stabilitas dari makromolekulnya. Biasanya dia ada di kisaran netral. Jadi ada di kisaran 5 sampai 9, dari netral sampai ke basa. Oleh karena itu, kalau kita mengesampingkan tentang habitatnya, maka ekstrem acidofil sama alkalifil itu dia mampu menjaga pH sitoplasmanya di dekat atau di sekitaran pH netral. Kenapa bisa begitu? Ada yang mau coba jawab? Kok bisa dia hidupnya di pH asam atau di pH yang sangat basa, tetapi pH dari internalnya itu dia netral, dia nggak jadi asam atau nggak jadi basa. Kenapa begitu? Izin menjawab. Ya, silakan. Siapa nih? Agustina, silakan. Itu mungkin waktu di pertumbuhannya itu di apa namanya, di kultur medianya itu ditambahkan buffer gitu Bu, mungkin. Ditambahkan buffer. Nah, bagaimana dengan mikroorganisme yang tumbuh di alam? Kayak misalnya di tempat-tempat pertambangan itu kan airnya cenderung asam ya, pH-nya di bawah 3, tapi dia tetap bisa hidup dengan optimal gitu. Itu kan berarti nggak di medium buatan ya, tapi adanya di alam. Nah, kenapa dia masih bisa bertahan di situ? Farhan barangkali mau nambahin? Mungkin itu apakah ada hubungannya sama membran plasma yang dia punya? Oke, membran plasmanya kenapa tuh? Menurut saya sih karena dia itu kan untuk mengatur ini, untuk mengatur keluar masuknya. Jadi walaupun lingkungannya itu basah atau asam, tapi dia yang dimasukkan ke situ hanya beberapa hal, dan itu menjaga tetap pH di dalam intraselulernya itu tetap netral. Menurut saya sih seperti itu. Oke, udah hampir bener nih. Berarti di membran plasmanya dia ada apa sih? Protein transfer. Protein transport, dikit lagi. Ada apa? Ada pompa apa? Ayo ingat-ingat. Ion, Bu. Gimana, Javan? Pompa ion. Pompa ion. Ionnya untuk ion apa aja tuh? Yang ke plus itu. Iya, berarti dia di Ya membran kan kalau plasmanya. misalnya terlalu asam berarti dia mompain H+ keluar. Kalau terlalu basah berarti dia mompa OH- keluar. Iya, betul. Jadi di membran plasmanya itu ada proton pump ya. Ada yang untuk mengeluarkan H+ dari sitoplasmanya. Kemudian ada juga yang untuk memasukkan H+. Jadi itu namanya proton pump. Oke, selanjutnya osmolarity atau kadar garam. Nah, untuk kadar garam ini ada organisme yang dia suka dengan lingkungan dengan kadar garam yang tinggi dan membutuhkan kadar garam untuk bisa bertahan hidup. Ini contohnya adalah halophiles, jadi dia suka dengan kadar garam tinggi. Kemudian untuk yang halotoleran, artinya dia mampu tumbuh baik ada garam maupun tidak ada garam. Jadi dia toleransinya lebih besar dibandingkan dengan halophile ya. Baik ada maupun tidak, itu dia masih bisa tumbuh. Tapi kalau halophile, dia harus ada salinitas baru dia bisa tumbuh optimal. Nah, ini adalah klasifikasi dari mikroorganisme berdasarkan pada kadar garam di persen ya. Ada 0, 5, 10, 15, 20, tapi ada juga yang mengklasifikasikannya berdasarkan pada
konsentrasi dari garamnya. Ada yang tipe slide di 0,34 sampai 0,85, kemudian ada tipe moderat 0,85 sampai 3,4, dan ada yang tipe ekstrim di 3,4 sampai 5,1. Nah, ini adalah contoh dari gambaran Alivibrio fischeri. Dia ditemukan di jenis squid yang ada di laut. Dia adalah tipe halophile ya. Dia suka dengan garam yang tinggi. Kemudian di sini ditemukan juga di Great Salt Lake yang ada di Utah bahwa salinitasnya sekitar 27% ya. Artinya dia lebih dari sini ya. Dia ekstrem halophile. Contohnya adalah si Halobacterium salinarum. Jadi yang berwarna pink ini adalah akibat adanya pigmen yang dihasilkan oleh si halophile ini, ekstrim halophile. Oke, selanjutnya adalah oksigen. Jadi kalau oksigen itu kan tipenya ada dua ya, tipe besarnya ada aerob dan ada anaerob. Kalau yang aerob artinya dia membutuhkan oksigen, anaerob artinya dia tidak membutuhkan oksigen. Nah, aerob itu dibedakan menjadi tiga, ada yang tipe obligat, tipe fakultatif, dan tipe mikroaerofilik. Obligat artinya obligation, dia harus ada oksigen. Yang tipe fakultatif artinya dia bisa ada, bisa enggak. Dia tidak terlalu butuh, tapi dia bisa tumbuh lebih baik ketika ada oksigen di situ. Kemudian mikroaerofil artinya dia membutuhkan oksigen di level yang lebih rendah dibandingkan dengan di atmosfer. Kemudian tipe anaerob, dia ada aerotoleran dan ada obligat. Kalau obligat jelas dia tidak bisa adanya oksigen, artinya oksigen tersebut bersifat toksik terhadap sel. Yang tipe aerotoleran itu dia tidak membutuhkan oksigen dan pertumbuhannya tidak lebih baik ketika adanya oksigen. Nah, ini adalah alat yang biasa digunakan untuk mengkultur mikroorganisme yang tipe anaerob ya, yang ini anaerob. Jadi ini namanya adalah anoxic jar, semacam toples anoxic. Kemudian ini ada namanya anoxic chamber. Jadi di mana di sini tidak ada oksigen yang terperangkap di dalamnya. Bagaimana caranya kok dia nggak bisa ada oksigen? Kan kita masukin peralatan atau cawan Petri kan dari atas ya, dibuka tutupnya. Jadi di sini kita menginjeksikan gas lain seperti nitrogen dan hidrogen ataupun CO2 yang fungsinya untuk menggantikan oksigen yang terjebak di sini. Jadi sebelum kita bekerja di sini, bagian dalamnya itu sudah disterilisasi. Biasanya di dalamnya itu sudah ada alkohol dan lain sebagainya. Kemudian kita bekerjanya lewat glove di sini ya. Nah, untuk memasukkan bahan-bahan yang akan kita lakukan itu di kotak yang sebelah sini. Setelah itu diinjeksikan N2, H2 maupun CO2 di waktu tertentu. Nah, setelah itu nanti ada indikator angkanya di sini menunjukkan bahwa nilai oksigennya itu sudah 0, artinya kita sudah bisa bekerja di alat tersebut. Nah, kemudian ada di gambar ini. Kalian bisa identifikasi nggak gambar A, B, C, D, E itu tipe yang mana saja kalau dari tabel ini? Yang gambar A itu tipe yang mana? Gambar A tipe yang mana? Tipe obligat. Tipe yang? Obligat. Obligat. Obligat mana nih? Oksigen obligat. Obligat aerob atau anaerob? Aerob. Obligat aerob. Kenapa? Karena dia tumbuh di bagian yang banyak oksigennya. Oke, dia tumbuh di permukaan ya. Kemudian yang tipe B itu yang mana? Yang B itu yang mana? Anaerob itu, Bu. Yang anaerob ya. Dia tumbuhnya di bagian bawah saja, dia tidak suka oksigen. Yang anaerobnya yang tipe apa, Javan? Obligat nggak sih, Bu? Yang obligat. Oke, kemudian yang C? Yang C itu yang fakultatif nggak sih, Bu? Fakultatif, karena dia bisa tumbuh baik ada maupun tidak ada ya. Tapi dia tumbuh lebih baik ketika ada oksigen. Artinya dia di sini lebih padat. Kemudian yang D? Aerob yang pertama itu. Yang mana tuh?
aerotoleran. Yang mana, Farhan? Yang aerotoleran. Aerotoleran. Kemudian yang E? Air yang terakhir itu apa namanya? Mikro aerofilik. Mikro aerofilik ya. Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan dari pertumbuhan ini tipe-tipe mana saja mikroorganisme yang tumbuh di tabung ini. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu tentang pengendalian dari pertumbuhan mikroorganisme. Jadi untuk mengendalikan mikroorganisme itu bisa digunakan 3 macam ya. Biasanya secara garis besar ada 2, ada metode fisika dan ada metode kimia. Kalau metode fisika bisa digunakan panas, kemudian radiasi dan filtrasi, kemudian ada juga dengan penggunaan senyawa-senyawa kimia. Nah, untuk yang tipe fisika. Jadi banyak aspek di pertumbuhan mikroorganisme yang memiliki aplikasi praktis. Contohnya misalnya kita mencuci makanan gitu untuk menghilangkan mikroorganisme yang menempel di permukaan. Atau juga kita menginhibit pertumbuhan mikroorganisme di permukaan tubuh dengan cara mandi gitu ya. Nah, tetapi cara-cara ini, pencucian ini dia tidak bisa membunuh ataupun menghilangkan semua mikroorganisme yang ada. Nah, cara yang bisa dilakukan untuk membunuh mikroorganisme itu adalah dengan cara sterilisasi. Itu ya. Nah, controlling pengendalian mikroorganisme ini bisa dilakukan dengan cara menghambat atau membatasi pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, metode yang bisa digunakan itu ada yang namanya dekontaminasi, kemudian ada yang namanya desinfeksi. Kalau desinfeksi itu adalah proses di mana dia targetnya adalah patogen dan tapi ada kemungkinan juga dia tidak mengeliminasi semua jenis mikroorganisme. Kemudian ada dekontaminasi, dia itu treatment dari objek atau permukaan sehingga dia lebih aman untuk digunakan. Nah, kalian bisa ngebedain nggak bedanya desinfeksi, desinfektan, atau antiseptik? Itu bedanya untuk apa? Itu Bu, disinfektan buat bersihin yang udah ada Bu. Kalau antiseptik buat pelindung Bu mungkin. Pelindung. Ada lagi yang mau nambahin? Ada yang tahu bedanya desinfektan sama antiseptik? Saya nyoba izin jawab. Ya, silakan. Kalau desinfektan itu sudah nempel, kalau apa namanya, yang antiseptik itu sudah nempel, tapi kalau desinfektan itu masih maksudnya melayang-layang gitu. Masih melayang-layang di udara. Iya. Nanti kita bahas setelah ini ya. Oke, tadi sampai mana ini? Jadi metode fisika untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme itu contohnya adalah dengan panas, kemudian dengan radiasi, dan juga dengan filtrasi. Nah, yang paling efektif di antara ketiganya ini adalah dengan menggunakan panas. Sebetulnya nggak cuma 3 itu ya, metode fisika itu ada banyak. Ada yang menggunakan panas atau dengan menggunakan lembab, ada juga yang dry heat, kemudian ada juga dengan sonikasi, dengan tekanan, ataupun dengan cahaya matahari. Sebentar ya, saya lowbat baterainya nih.
Oke, kita lanjut di sini tentang sterilisasi menggunakan panas. Jadi efektivitas dari panas sebagai sterilan itu dikuantifikasi dengan cara menghitung waktu yang diperlukan untuk reduksi 10 kali lipat dari populasi mikroorganisme di temperatur tertentu. Jadi misalnya kalau kalian dalam suatu populasi ada 10 sel, maka efektivitas dari panas itu adalah ketika jumlah dari selnya itu hanya tinggal 1 ya, artinya hanya 1/10-nya. Nah, proses ini dinamakan dengan decimal reduction time atau D, di mana hubungannya antara D dan temperatur itu eksponensial. Nah, ini contohnya jadi untuk jenis-jenis mikroorganisme yang bertahan hidup di suhu yang berbeda, itu juga memiliki decimal reduction time yang berbeda. Kemudian untuk proses sterilisasi dengan panas itu dia akan lebih cepat prosesnya ketika temperaturnya meningkat. Tipe dari panasnya juga dia penting. Jadi moist heat dengan menggunakan lembab itu berpenetrasi kekuatannya lebih baik jika dibandingkan dengan dry heat. Karena adanya penetrasi uap air ke membran sel sehingga membran selnya bisa rusak. Oke, kemudian di sini ada istilah yang namanya TDP dan TDT, yaitu thermal dead point dan thermal dead time. Jadi bedanya ada cara lain untuk mengkarakterisasi heat sensitivity terhadap suatu organisme, yaitu dengan cara menghitung thermal dead time-nya, waktu kematian secara thermal, yaitu waktu yang digunakan untuk membunuh sel pada temperatur tertentu. Jadi caranya untuk mengukur thermal dead time itu adalah suatu sampel dari suspensi sel itu dipanaskan di waktu yang berbeda, kemudian dicampur lagi di kultur mediumnya dan diinkubasi. Jadi jika selnya itu sudah mati, maka tidak ada pertumbuhan yang terobservasi. Oke, kemudian untuk jenis-jenis dari mikroorganisme yang efektif itu kalau yang tipe endospore forming bakteria, dia membutuhkan waktu atau panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis mikroorganisme lainnya. Oke, kemudian selanjutnya ada autoclave dan proses pasteurisasi. Jadi autoclave tadi yang di awal-awal itu adalah suatu alat heating device ya untuk pemanas, di mana di situ menggunakan uap air dalam tekanan tertentu untuk membunuh mikroorganisme. Nah, untuk kondisinya biasanya diset pada tekanan 1,1 kg per cm square dan temperaturnya itu di 121. Nah, di suhu 121 itu waktu yang digunakan untuk sterilisasi dari sejumlah kecil endospore containing material itu sekitar 15 menit. Jadi ditahan 15 menit ya. Nggak langsung dimatikan ketika sudah 121. Kemudian kalau objek yang di autoclave-nya itu juga ukuran lebih besar, maka waktu ataupun suhu yang diset di alat itu juga harus diperpanjang. Jadi seperti ini alatnya untuk autoclave. Jadi di sini di mana suhunya sudah 100 derajat, pastikan pas awal dia suhunya masih suhu ruangan ya, kemudian dinaikkan 100 derajat, kemudian dia dinaikkan lagi sampai 121. Nah, dari 121 itu ditahan suhunya 121 terus selama 15 menit. Di saat 15 inilah yang dinamakan dengan waktu sterilisasi, waktu yang efektif untuk membunuh mikroorganisme. Kemudian untuk pasteurisasi biasanya dilakukan untuk sampel-sampel yang merupakan turunan dari produk susu ya. Contohnya kayak ultra high technology itu dengan menggunakan pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini berbeda dengan autoclave karena dia menggunakan suhu yang relatif lebih rendah dan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi untuk pasteurisasi itu sendiri, dia susunya dimasukkan ke dalam tabung, kemudian untuk proses sterilisasinya itu sendiri adalah diset di suhu 71 derajat selama 15 detik saja. Kemudian langsung di pendinginan, langsung didinginkan. Nah, ada juga yang tipe ultra high temperature, susu UHT, itu dia prosesnya di 135 selama 1 sampai 2 detik saja. Nah, setelah itu dia langsung didinginkan. Jadi seperti ini ya. Susunya masuk, kemudian dia di heating
Di heating kan tentu dia ada denaturasi enzim ataupun protein. Nah, setelah itu dia langsung didinginkan. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, tetapi didinginkan. Didinginkan ini fungsinya adalah untuk memperbaiki struktur dari enzim dan protein ataupun nutrisi-nutrisi lainnya sehingga tetap bisa dikonsumsi dengan aman. Oke, kemudian ada radiasi UV yang digunakan itu adalah panjangnya sekitar 220 sampai 300 yang dimana panjang gelombang ini bisa menghancurkan atau bisa diserap oleh DNA dan bisa menyebabkan mutasi. Nah, kemudian untuk radiasi UV ini digunakan untuk desinfeksi permukaan dan udara. Tetapi UV radiasi ini dia memiliki kekuatan penetrasi yang sangat jelek. Kemudian dia limitingnya terbatas hanya untuk permukaan ataupun udara jika dibandingkan dengan objek-objek yang volumenya besar seperti makanan ataupun pakaian. Nah, kemudian ada lagi selain UV ada radiasi ion. Jadi radiasi ion ini dengan menggunakan X-ray, X-ray-nya itu berasal dari radioaktif radionuklida seperti kobalt ataupun cesium. Jadi X-ray-nya ini atau gamma ray-nya dia bisa dia menghasilkan energi yang cukup untuk berpenetrasi dan membunuh mikroorganisme di objek-objek tertentu, misalnya untuk di makanan ataupun di peralatan medis. Kemudian tipe yang lain ada tipe filter. Nah, filter itu dia menggunakan membran ya. Kemudian filter itu sendiri dia biasanya berukuran, porinya itu kira-kira rata-rata 0,2, tetapi yang paling banyak digunakan adalah 0,4 dan 0,2. Kemudian tipe filternya itu ada depth, ada membran, dan ada tipe nukleopor. Kalau yang tipe depth, itu dia terdiri dari lapisan-lapisan yang berserat, kemudian saling overlapping. Jadi seperti ini. Kemudian untuk tipe membran, itu biasanya digunakan untuk sterilisasi liquid. Jadi kayak gini, membrannya itu adalah di sini ya, ditempatkan di ujung syringe-nya. Kemudian air yang ada di sini itu bisa dimasukkan dan yang hasil filternya itu kita tampung. Kemudian tipe yang nukleopor. Nukleopor ini biasanya digunakan untuk mengisolasi spesimen untuk SEM. Jadi contohnya seperti ini. Oke, untuk chemical. Chemical ini tipenya ada dua ya. Untuk chemical itu ada yang tipe bakterisidal. Jadi kalau yang membunuh itu ujungnya prefiksnya adalah sidal. Bakterisidal, fungisidal, virisidal. Kemudian untuk yang menginhibit dia hanya menghambat pertumbuhannya, itu prefiksnya adalah statik. Jadi bakteriostatik, fungistatik, viristatik. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau bakteriostatik, dia kan hanya menghambat pertumbuhan. Dia biasanya adalah tipe inhibitor dari proses-proses biokimia. Kemudian yang tipe bakterisidal, artinya dia membunuh, by definition kill the cell. Jadi kalau dibunuh, sel yang hidup itu langsung menurun ya, ada di fase kematian. Tapi total sel count-nya itu stasioner. Nah, beda dengan bakteriolisis, karena lisis itu artinya adalah membunuh dengan memecah, artinya baik jumlah sel yang hidup maupun total selnya dia langsung berada di fase kematian. Kemudian ini adalah uji untuk aktivitas antimikroba. Kita ada metode yang namanya minimum inhibitory concentration atau MIC. Jadi aktivitas antimikroba itu bisa diukur dengan cara menentukan jumlah terkecil agen yang dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, caranya itu adalah dari suatu serial kultur ya, kita tambahkan dengan variasi konsentrasi tertentu. Nah, konsentrasi terendah di mana mikroorganismenya itu tidak bisa tumbuh, maka itu dinyatakan sebagai minimum inhibitory concentration. Jadi misalnya ini ada 10 tabung, kemudian di tabung yang ke-8 ini